Seekers, siapa sih malaikat yang luar biasa itu? Ayub 38 ayat 7 mengatakan, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, di kitab Ayub, Tuhan bertanya pada Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Seekers, perhatikanlah kalimat yang diucapkan Tuhan. Sewaktu Tuhan meletakkan dasar bumi, ada yang bersorak-sorai. Siapakah mereka? Alkitab menyebut mereka sebagai bintang-bintang fajar dan anak-anak Allah. Namun, siapakah sebenarnya bintang-bintang fajar dan anak-anak Allah itu? Yang pasti bukan Adam dan Hawa, ataupun keturunannya, karena manusia baru diciptakan setelah ada bumi. Jadi, siapakah yang bersorak-sorai itu? Mereka adalah para malaikat. Kamu penasaran kan? Ingin tahu kapan para malaikat diciptakan Tuhan? Di hari pertama sampai hari ke-6 sama sekali tidak disinggung tentang penciptaan malaikat. Lalu, kapan malaikat diciptakan? Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa malaikat diciptakan sebelum Tuhan menciptakan bumi. Dan mereka bersorak-sorai pada waktu Tuhan meletakkan dasar bumi, karena bumi pasti amat sangat indah. Para malaikat itu punya seorang kepala. Kitab Yehezkiel pasal 28 menceritakan tentang kepala malaikat tersebut. Kalau kamu baca seluruh pasal itu, memang sepertinya kitab Yehezkiel 28 menceritakan tentang Raja Tirus. Tetapi dalam ayat 13 dikatakan, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Mungkinkah ayat ini menceritakan tentang Raja Tirus? Tuhan pasti memakai Raja Tirus untuk melambangkan kepala malaikat itu. Kepala malaikat ini sangat luar biasa, karena tempat ia diciptakan adalah Taman Eden, yaitu Taman Allah. Taman Eden ini berbeda dengan Taman Eden tempat Adam dan Hawa. Taman Eden ini penuh dengan segala batu permata yang berharga. Itu pasti adalah Taman Eden yang di langit, di atas gunung suci Allah. Lalu ayat 14 mengatakan, Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Itu berarti kepala malaikat ini memiliki wewenang khusus untuk bergerak di daerah kemuliaan Allah. Ia menempati kedudukan yang tertinggi dalam ciptaan Allah. Ia benar-benar elok. Karena ayat 12 mengatakan, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Wah, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keindahan kepala malaikat itu. Hingga Alkitab hanya mengatakan gambar dari kesempurnaan. Tahukah kamu siapa kepala malaikat itu? Di manakah ia sekarang? Apakah tugasnya? Seekers, kepala malaikat yang luar biasa elok
dan mempunyai kedudukan sangat tinggi itu sekarang menjadi Satan, musuh Allah. Loh, kok bisa? Ya, karena ia lupa diri dan menjadi sombong. Alangkah mengerikan kesombongan itu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, alangkah mengerikan kesombongan itu. Kepala malaikat yang menempati kedudukan paling tinggi dan sangat dekat denganmu, bahkan punya wewenang untuk bergerak di daerah kemuliaanmu, bisa menjadi Satan karena kesombongannya. Tuhan Yesus, jagalah aku dari semua bentuk kesombongan. Singkirkan semua bibit kesombongan di dalamku. Amin.